Horas, Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Saya ingin menyapa kepada seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada yang pada saat ini bersama-sama beribadah di rumahnya masing-masing. Kepada seluruh jemaat Tuhan Huria Kristen Batak Protestan, terkhusus kepada seluruh jemaat dan majelis jemaat HKBP Pardomuan Resort Simalingkar yang sampai pada saat ini Tuhan percayakan untuk saya layani. Berjumpa pada Minggu 7 Juni 2020 hari ini dalam Minggu Trinitatis. Topik minggu kita adalah kemuliaan Tuhan atas ciptaannya. Kita akan bersama-sama mempergumulkan apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Namun terlebih dahulu kita memohon hikmat daripada Tuhan, mengantarkan kita memahami apa yang mau untuk kita lakukan bagi Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Pada Minggu Trinitatis ini, topik minggu dengan kemuliaan Tuhan atas ciptaannya. Firman Tuhan diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Saya ingin Bapak Ibu membuka bersama Bibel atau Alkitabnya masing-masing dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 atau dalam Bibel 1 Musa ayat sada pasal 20 onom 1 30 sada asa rab hita. Bagaimana agar kita bersama-sama memahami firman Tuhan ini? Saya akan membacanya bagi Bapak Ibu semuanya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya pernah mengatakan ketika saya berkhotbah di mimbar HKBP Pardomuan Resort Simalingkar, bahwa untuk mengetahui karakter atau sifat asli daripada seseorang, maka berikan dia keistimewaan ataupun kuasa. Maka kita akan melihat bagaimanakah dia sesungguhnya. Seperti itulah yang terjadi dalam sebuah keluarga. Ada seorang ayah yang merintis perusahaannya dari kecil sampai menjadi perusahaan yang besar. Suatu ketika karena dia sudah lanjut usia, dia sakit dan sekarat dan menuju kepada kematian. Anaknya menangis di dekatnya, anaknya satu-satunya itu. Dia percayakan untuk mengelola perusahaan yang dia rintis dari nol menjadi perusahaan besar. Dia mengatakan kepada anaknya itu agar anaknya itu mengelola perusahaan yang telah dia bangun dengan jerih payahnya dan mengembangkannya menjadi perusahaan yang lebih baik lagi. Anaknya itu mengiyakan permintaan daripada ayahnya. Tetapi ternyata setelah ayahnya pergi, kuasa yang diberikan ayahnya kepadanya, keistimewaannya sebagai anak yang membuat dia memegang posisi tinggi dalam perusahaan itu, tidak dia pakai dengan baik. Karena ternyata anaknya itu memiliki sifat yang suka berfoya-foya, sehingga dia menghamburkan segala keuntungan dalam perusahaan
sehingga bukan memperoleh atau mengembangkan perusahaan itu, tetapi perusahaan itu dia hantarkan menuju kepada kehancuran. Akhirnya itu membuat perusahaan itu hancur dan nama baik ayahnya tidak lagi dikenal dengan baik oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena perusahaan itu mati, maka nama ayahnya mati bersama dengan matinya perusahaan itu. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, keistimewaan kuasa yang diberikan oleh ayahnya kepada anaknya yang begitu istimewa di hadapannya ternyata tidak dilakukan dan dijalankan dengan baik. Karakter anaknya yang asli terlihat ketika dia memegang kuasa, bahwa ternyata dia adalah orang yang hanya memakai keuntungan kuasanya itu untuk kesenangan pribadi dan tidak memikirkan sama sekali bagaimana agar perusahaan yang dibangun ayahnya dengan jerih payah itu boleh tetap semakin berkembang. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang sampai kepada kita pada minggu hari ini juga adalah hal yang sama. Kita selalu mengatakan imago Dei, kesegambaran Allah, kesegambaran manusia dengan Allah. Itu yang membedakan kita dengan ciptaan yang lain. Kita begitu istimewa diciptakan Tuhan Allah kita di hari yang terakhir di antara ciptaan yang lain. Setelah dia mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita, setelah dia mempersiapkan segala sesuatu untuk kita kelola, baru kemudian dia menciptakan manusia. Dia membuat keistimewaan itu semakin sempurna dengan membuat manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan ini. Namun sayangnya sama seperti kata dalam atau cerita dalam yang saya katakan tadi, bahwa keistimewaan dan kuasa yang diberikan oleh manusia kerap kali tidak dipahami sebagai sebuah bentuk tanggung jawab untuk mempertahankan kebaikan yang telah Tuhan ciptakan mulai dari hari pertama sampai pada hari dia beristirahat. Dengan jerih payahnya dia membuat creatio ex nihilo, dari yang tidak ada menjadi ada. Ternyata dia tidak memikirkan, manusia banyak yang tidak memikirkan semua jerih payah yang Tuhan buat. Sehingga sampai pada akhirnya di ayat 31 Tuhan mengatakan, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Banyak manusia yang memahami kesegambaran dengan Allah ini adalah kuasa untuk bersikap semena-mena terhadap ciptaan yang lain. Sehingga kita melihat bahwa banyak sekali eksploitasi yang dilakukan oleh manusia yang membuat kerusakan di mana-mana. Kerusakan dalam alam. Itu sebabnya kita melihat ada terjadi kebakaran hutan, kegundulan hutan menciptakan banjir, menciptakan global warming, menciptakan banyak hal yang membuat atau menunjukkan bahwa manusia banyak yang tidak memahami apa dari makna kesegambaran manusia itu dengan Allah. Ketika Tuhan katakan tugas yang Tuhan berikan kepada manusia, di ayat 28 Tuhan katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkanlah itu, berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Kata taklukkan dengan kata kuasa seringkali dipahami sebagai bentuk bahwa kita boleh semena-mena sesuka hati kepada apa yang ada di bawah kita. Bahwa memang ciptaan lain tidak sesempurna kita sebagai ciptaan Allah. Sehingga kita memandang bahwa ciptaan yang lain boleh ditaklukkan seperti dalam firman Tuhan ini dipahami, boleh dipakai sesuka hati karena kita adalah ciptaan yang paling sempurna di hadapan Allah. Seolah-olah kita memegang kuasa sehingga kita boleh memijak apapun yang ada di bawah kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kata penaklukan ketika Tuhan katakan kuasai bukan berarti kesemena-menaan. Bukan berarti bahwa kita boleh memakai semua sesuka hati kita, memakan semua, menebang semua, memakai apapun yang kita mau, bukan. Kesegambaran Allah yang diletakkan kepada kita itu adalah salah satu keistimewaan kita, yang artinya Tuhan berikan kepada kita kemampuan untuk menjaga keteraturan dan keutuhan ciptaan yang lain. Oleh karena itu ketika Tuhan katakan taklukkan dan kuasai, bukan untuk memijak, bukan untuk membuat ciptaan lain tidak mempunyai harga, tetapi sebaliknya adalah buatlah agar apa yang kulakukan ini
terus berlanjut di dalam dirimu. Karena kesegambaran itu Tuhan letakkan dalam diri kita masing-masing, agar kita meneruskan apa yang menjadi peranan Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahwa kita harus menjaga keteraturan, keseimbangan, dan keutuhan seluruh ciptaan yang lain. Kenapa? Karena ketika semuanya berjalan dengan teratur, seimbang, dan utuh semua ciptaan yang lain, disitulah letak kemuliaan Allah tetap terlihat melalui para ciptaannya, melalui seluruh ciptaannya. Karena itu dikatakan topik minggu, kemuliaan Tuhan atas ciptaannya. Bahwa itu berarti kemuliaan Tuhan terlihat ketika seluruh ciptaannya boleh berjalan dengan teratur dan seimbang. Dan itu seharusnya menjadi tugas daripada manusia yang Dia ciptakan segambar dan serupa dengan Dia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, apa yang kita lakukan? Kenapa dikatakan letaknya ada kepada kita ciptaannya? Ketika orang melihat anak daripada bapak tadi menjalankan perusahaannya dengan semena-mena, pada akhirnya membuat perusahaan itu mati, maka pada akhirnya membuat seiring dengan matinya perusahaan itu, maka nama baik ayahnya pun mati. Maka ketika kita terus-menerus hanya memikirkan diri kita dan tidak memahami apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita, maka kita sedang mematikan kemuliaan Allah dengan sikap dan tindakan kita yang sama sekali tidak segambar dengan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kemampuan itu Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kesegambaran ini tidak akan mampu tercapai kalau kita hanya memahaminya sebagai sebuah keistimewaan semata. Tetapi harus dilihat bahwa dalam keistimewaan itu ada sebuah tanggung jawab yang besar yang Tuhan letakkan di pundak kita masing-masing. Kenapa kita dibuat begitu istimewa? Karena kita diberikan tugas yang sangat istimewa. Saya kerap kali mengulangi apa yang dikatakan dalam film Spider-Man. A great power comes with a great responsibility. Sebuah keistimewaan yang besar, kekuatan, kekuasaan yang besar datang dengan tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, janganlah kita menjadi manusia yang hanya mau enaknya saja, bahwa saya segambar dengan Allah, tapi tidak mau menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan letakkan, yang Tuhan harapkan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, yang harus kita lakukan adalah bagaimana seperti Tuhan memandang di ayat 31. Selesai Dia menciptakan semuanya, Dia melihat segala sesuatu sungguh amat baik. Bagaimana kita membuat ini terwujud dalam kehidupan di dunia ini? Bagaimana kita memahami bahwa kita bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang terjadi di dunia ini? Bagaimana kita memahami bahwa kita bertanggung jawab untuk menciptakan keseimbangan di antara semua ciptaan yang Tuhan titipkan kepada kita di dunia ini? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada Minggu Trinitatis ketika topik minggu mengatakan kemuliaan Allah atas ciptaannya. Ketika kita tidak menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita yang Tuhan titipkan kepada kita, maka kemuliaan Allah itu pun menjadi pudar dan hilang. Oleh karena itu dikatakan bahwa kita segambar dengan Allah. Bagaimana tingkah kita, itulah dilihat Tuhan, dilihat orang sebagai Tuhan kita, seperti itulah karakternya. Sehingga kalau orang melihat orang Kristen yang bertindak semena-mena terhadap orang lain, maka orang akan melihat, ya itulah Kristen, orang Tuhan yang disembahnya pun begitu. Hilanglah kemuliaan Allah karena kita tidak memakai keistimewaan kesegambaran itu dengan sebaik mungkin. Oleh karena itu melalui minggu hari ini, Minggu Trinitatis, kita diharapkan untuk semakin mengingat apa yang menjadi tanggung jawab kita. Jangan biarkan keegoisan diri, jangan biarkan kesenangan diri seperti anak tadi membuat kita lupa akan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ketika kita memiliki keistimewaan dan kuasa, jangan lupa siapa yang menitipkannya kepadamu, bahwa kau punya tanggung jawab untuk dilakukan dalam kehidupanmu. Maka pada firman Tuhan ini, bagaimana kita memperbaiki, bahwa ternyata setelah terjadinya wabah ini, kita melihat bersama di medsos, saya sendiri pribadi melihat di medsos, bagaimana sungai mulai semakin jernih, alam
semakin memperbaiki diri, langit semakin biru karena polusi udara semakin berkurang, sungai semakin jernih, kemudian naik semua ciptaan ikan-ikan yang selama ini tidak terlihat semua ubur-ubur penampakan naik semua ke atas. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Itu berarti dalam firman Tuhan ini kita tidak menjalankan tugas kita dengan baik. Oleh karena itu Tuhan mengambil alih dan membiarkan ciptaannya memperbaiki diri dengan merehatkan kita dari segala kesibukan yang membuat kita lupa akan apa yang menjadi tanggung jawab kita di dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kita mempunyai tanggung jawab untuk melakukannya untuk Tuhan, bukan untuk kesenangan diri kita, bukan untuk kepentingan diri kita, tapi kita harus melakukannya agar Tuhan semakin mulia dengan segala perbuatan kita. Oleh karena itu, kalau saat ini engkau memiliki kuasa, kalau saat ini engkau memiliki keistimewaan apapun yang Tuhan titipkan kepadamu, maka melalui firman Tuhan ini Tuhan ingatkan kita bahwa keistimewaan itu datang kepadamu dengan sebuah tanggung jawab yang besar. Biarlah kita semua dengan firman Tuhan ini boleh semakin tetap memelihara lingkungan kita, memelihara dan menjaga keutuhan ciptaan yang lain yang Tuhan berikan di dunia ini untuk memperlengkapi dan memfasilitasi kita, tapi bukan untuk kita eksploitasi. Biarlah kita semakin memahami firman Tuhan ini. Ketika Allah menitipkan gambarnya kepada diri kita, jangan permalukan Tuhan itu dengan tingkah kita yang sama sekali tidak menunjukkan kemuliaan Allah. Ketika gambar itu Tuhan letakkan dalam diri kita, lakukanlah hal-hal yang berguna yang membuat nama Tuhan semakin dimuliakan. Karena kemuliaan Allah ada pada ciptaannya. Artinya adalah kemuliaan Allah terjadi ketika seluruh ciptaannya berjalan dengan teratur sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. Dan inilah yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan dengan kemampuan besar yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kesegambaran itu adalah sebuah kemampuan keistimewaan yang luar biasa yang memampukan kita semua mampu untuk menciptakan keteraturan dan keseimbangan. Hanya saja mungkin selama ini sama seperti anak tadi, kita masih tenggelam dalam kesenangan dan kepentingan pribadi masing-masing. Biarlah dengan firman Tuhan ini kita semakin diingatkan apa menjadi tanggung jawab kita dan semakin dikuatkan untuk menjalani segala tanggung jawab dan keistimewaan yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga dengan semua yang kita lakukan, dengan semua keistimewaan yang kita pakai, kita boleh semakin memuliakan Tuhan. Di tengah wabah ini, apa keistimewaanmu? Di tengah wabah yang terjadi seperti ini, apa keistimewaan yang Tuhan berikan kepadamu? Apakah kau seorang atasan? Apakah engkau seorang yang kaya? Apakah engkau seorang yang kuat? Apa keistimewaan yang Tuhan berikan kepadamu? Pakai itu untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pakai untuk menindas yang lain. Jangan pakai untuk memanfaatkan dan mengeksploitasi yang lain. Tetapi pakailah untuk perbuatan bagi Tuhan. Sehingga dengan itu semua semakin mulialah Tuhan yang menciptakan kita dengan begitu istimewa. Terlihatlah bahwa memang kita adalah ciptaan yang istimewa. Jangan hilangkan keistimewaan itu dalam diri kita. Tetaplah jaga dengan tetap berbuat sesuai dengan apa yang Tuhan minta. Kiranya kita semakin dimampukan untuk melakukannya dalam kehidupan kita masing-masing dengan mengingat gambaran Allah yang dititipkannya kepada kita, sehingga kita mampu semakin bijaksana, semakin hati-hati dalam berpikir, berkata, apalagi berbuat. Amin, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan, yang memberikan kami kesehatan dan nafas kehidupan, menunjukkan kasih-Mu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melakukan segala aktivitas kami, baik yang ada di luar maupun di dalam rumah Tuhan. Kami boleh beribadah pada minggu hari ini di rumah kami masing-masing. Meskipun Tuhan sudah ada beberapa daerah yang diizinkan untuk menjalani ibadah dengan menjalani protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun Tuhan, di daerah kami di Medan ini Tuhan, kami masih belum diizinkan Tuhan untuk menjalani ibadah di dalam gedung gereja Tuhan. Karena melihat masih tingginya Tuhan pasien
atau masih dalam zona merah Tuhan menurut pantauan dan data dari pemerintah dan tenaga kesehatan. Bapa, meskipun kami beribadah dalam rumah kami masing-masing, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami boleh berkumpul dengan keluarga kami, memuliakan Engkau Tuhan di rumah kami, dan mendengarkan firman-Mu Tuhan yang mengajari kami dalam minggu hari ini, mengingatkan kami akan keistimewaan kami Tuhan di hadapan-Mu. Keistimewaan yang Kau berikan kepada kami ketika Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Mengingatkan kami akan apa yang menjadi tanggung jawab kami Tuhan, yang Engkau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, ketika kami selama ini hanya terlelap dalam kesibukan, cita-cita pribadi, kepentingan diri Tuhan, dan kesenangan diri. Melalui firman Tuhan ini Engkau ingatkan Tuhan, bahwa Engkau menginginkan kami memakai semua keistimewaan yang Kau berikan kepada kami. Kuasa, kekuatan, apapun itu Tuhan, boleh kami pakai untuk melanjutkan Tuhan apa yang menjadi tugas yang Kau berikan kepada kami. Kami harus menjaga keseimbangan seluruh ciptaan dunia ini Tuhan, yang Engkau titipkan kepada kami manusia, untuk kami kelola dengan sebaik mungkin Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Ingatkan kami senantiasa Tuhan, untuk memakai keistimewaan apapun yang Kau letakkan kepada kami, hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ketika kami terlelap dalam kesenangan dan kepentingan diri, ingatkan kami Tuhan akan apa yang menjadi tanggung jawab kami di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Baik dan penuh kasih, berikan kami kekuatan melakukan firman-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada minggu hari ini, agar nyatalah Tuhan seperti apa yang Kau inginkan, kemuliaan-Mu Tuhan semakin nyata di dunia ini dengan apa yang kami lakukan yang Engkau inginkan Tuhan melalui firman Tuhan pada minggu hari ini. Bapa, kami berdoa untuk seluruh Tuhan tenaga para medis, agar Engkau berikan kekuatan dan daya tahan tubuh senantiasa semangat untuk berjuang terus merawat seluruh pasien, dan juga menemukan vaksin obat untuk menuntaskan wabah ini. Engkau jaga keluarga mereka Tuhan, yang tidak bisa mereka jumpai, agar tetap dalam keadaan sehat. Engkau berkati dan berikan semangat kepada seluruh pasien yang masih dirawat sampai pada saat ini, agar mereka boleh semakin Engkau kuatkan, sehingga semakin kuatlah obat dan penanganan medis dalam diri mereka, membuat mereka lekas pulih sembuh dan boleh pulang dan berkumpul dengan keluarga mereka masing-masing. Engkau berkati seluruh kami Tuhan yang masih Engkau berikan kesehatan sampai pada saat ini, untuk mengingat bersyukur kepadamu dengan menjaga kesehatan kami, mengikuti protokol kesehatan yang telah pemerintah ajari dan selalu katakan kepada kami melalui berbagai media. Biar Engkau Tuhan memampukan kami untuk melakukan segala tugas dan peranan kami dengan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Biarlah Engkau Tuhan yang selalu memberkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, dengan segala peranan yang Kau titipkan kepada kami, agar nyatalah Tuhan bahwa kami adalah ciptaan-Mu yang istimewa. Kami boleh menunjukkan sikap, perkataan, dan perbuatan kami yang istimewa Tuhan, di hadapan atau dibandingkan dengan ciptaan-Mu yang lain. Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau serahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau akan senantiasa memberkati kami melewati seluruh tahap-tahap yang akan kami jalani di hari-hari yang akan datang. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu dan layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini. Ingatlah, kita itu segambar dengan Allah. Tunjukkanlah perbedaan dan keistimewaan itu dengan bertingkah, bersikap sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Lakukanlah tugas dan tanggung jawab kita dengan tetap menjaga ciptaan yang lain, dan sesuai dengan anjuran pemerintah pada saat peristiwa seperti ini, biarlah kita tetap mengingat untuk tetap berdoa dan beribadah dalam rumah kita masing-masing, dan tetap menjaga kesehatan kita setiap harinya. Tuhanlah yang memberkati kita semua. Biarlah kita senantiasa berada dalam sukacita apapun yang kita alami, karena kita ada di dalam Tuhan. Demikianlah yang bisa kami sampaikan pada minggu hari ini. Tuhanlah yang memampukan kita melewati semua ini. Shalom, Horas.